Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, apa jadinya dan rasanya ketika istri Anda atau Anda sebagai seorang wanita ternyata Anda telah rela kacang Anda dijilatin sama tetangga Anda, bahkan dijilat-jilat sama orang yang tidak Anda kenal, bahkan Anda seolah-olah juga ikut menikmatinya, padahal sebenarnya Anda tidak mengetahui yang sebenarnya. Apakah ini akan Anda bisa terima? Tentunya tidak, bukan? Nah, ini terkait tentang hal kikuk-kikuk yang mana seorang wanita rentan sekali terkena sihir pelet ataupun guna-guna, sehingga dia dikikuk-kikuk, bahkan kacang-kacangnya itu dijilatin sama mungkin tetangganya yang menaksir dengan dia secara diam-diam dan menggunakan ilmu sihir, ilmu pelet, bahkan ilmu yang mistis yang membuat seorang wanita tergeletak tanpa busana dan dia dengan keadaan tanpa sadar dijilatin kacang-kacangnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentunya ini sangat miris sekali, sahabat semua. Jadi untuk itu bagaimana pandangan Islam menyikapi hal ini, dan apakah ada solusi terkait tentang sihir, pelet, dan guna-guna yang bisa membentengi seorang wanita dari hal gaib atau guna-guna. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, bantu dulu tekan tombol like dan subscribe-nya. Bantu segera capaikan 100.000 atau 1.000 minimal subscriber untuk channel ini, biar channel ini bisa menyiarkan hal-hal yang bermanfaat terkait tentang dunia perkikuk-kikukan dan bagaimana menurut pandangan Islam. Oke sahabatku semua, terima kasih yang udah menekan tombol like. Semoga Anda selalu senantiasa diberikan lindungan oleh Yang Maha Kuasa. Sahabatku semua, masalah guna-guna atau masalah sihir itu tak bisa dipungkiri. Sihir, guna-guna ataupun santet hingga pelet ada di sekitar kita. Bahkan ada doa agar terhindar dari sihir dan guna-guna, gangguan setan dan hal-hal mistis lainnya dalam Islam. Tentunya dalam Islam, sihir merupakan tipu daya setan yang dilakukan melalui pelantara tukang sihir, dukun paranormal ataupun orang pintar. Siapa saja dapat terkena sihir, terutama orang yang memiliki iman yang lemah dan jauh dari Allah. Pasalnya, sihir hanya bisa mengenai orang lain dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, orang tersebut tidak akan terkena sihir. Maka untuk itu surah Al-Baqarah ayat 102 menerangkan, mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Artinya teman-teman, kita sebagai umat manusia itu bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jangan sampai hal yang disampaikan tadi terjadi kepada Anda. Terlebih lagi Anda seorang wanita yang masih bujangan, yang sangat masih jreng, masih fresh, masih montok, masih bahenol. Tentunya ini amatlah sangat rentan sekali terkena guna-guna. Anda diguna-guna, habis itu Anda diajak dibawa ke tempat yang sepi dan Anda dijilatin kacang-kacangnya, dikikuk-kikuk secara bergantian. Nah, itu kan tentu saja itu jangan sampai terjadi. Nah, adapun di dalam Islam itu ada beberapa hal yang bisa membuat orang terhindar dari sihir, guna-guna ataupun yang lainnya. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Umat Islam harus beribadah dengan ikhlas dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Laksanakan pula seluruh kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan larangannya juga, serta bertaubat kepada Allah. Yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Diutamakan membaca surah Al-Baqarah setiap hari. Anjuran membaca surah Al-Baqarah terdapat dalam sejumlah hadis pula yang pernah disampaikan. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Bacalah Jahrawain atau Al-Baqarah dan Ali Imran karena sungguh keduanya datang pada hari kiamat seolah-olah adalah awan ataupun naungan yang seolah-olah dua kelompok burung yang membentangkan sayap demi membela para pembacanya. Bacalah surat Al-Baqarah karena sungguh mengambilnya adalah berkah
dan meninggalkannya adalah kerugian, dan tukang-tukang sihir itu tidak akan mampu mengalahkannya. Sabda Rasulullah dari Abu Umamah Al-Bahili, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Sabda Rasulullah dari Abu Hurairah. Yang ketiga adalah membaca doa agar terhindar dari sihir. Nah, umat Islam dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa agar terhindar dari sihir, guna-guna, santet, dan hal-hal mistis lainnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang naksir kepada Anda secara diam-diam atau kepada istri Anda secara diam-diam, dia menggunakan sihir untuk memperalat, untuk memperdaya istri Anda, sehingga ketika istri Anda terkena sihir ataupun pelet, orang tersebut akan leluasa menikmati istri Anda atau menikmati tubuh Anda. Anda akan dijilatin kacang-kacang Anda, bahkan dikikuk-kikuk sampai mereka puas dan sampai Anda baru sadar bahwa Anda telah kena guna-guna ataupun pelet. Sehingga kacang-kacang Anda pun sudah dijilatin, bahkan Anda pun sudah dikikuk-kikukin. Tentu saja ini sangat mengerikan ya. Nah, kali ini saya akan membagikan ijazah doa. Semoga doa ini bisa Anda amalkan setiap harinya, khususnya Anda para wanita. Nah, adapun doa agar terhindar dari sihir yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala syai'in qadir. Nah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, milik Allah segala kekuasaan dan baginya lah segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, doa ini sahabatku semua dibaca minimal 100 kali setiap hari. Bacalah doa itu 100 kali setiap hari dan jadikanlah amalan. Doa itu adalah doa penangkal sihir bagi siapa saja yang membacanya, terutama setelah bangun tidur atau selesai sholat wajib atau selesai sholat sunnah atau sebelum tidur. Jika orang mengamalkan doa tersebut, niscaya insya Allah akan melindungi orang yang membacanya itu dari pengaruh sihir bahkan guna-guna. Nah, semoga sahabatku semua video ini bermanfaat untuk sahabat muslim agar terhindar dari sihir, pelet, guna-guna dan sebagainya. Terlebih lagi wanita-wanita yang sudah memiliki suami ataupun masih bujangan, jangan sampai Anda terkena guna-guna, terkena sihir, terkena pelet sehingga Anda dikikuk-kikuk, bahkan bulu-bulu Anda juga, kacang-kacang Anda dijilatin oleh orang-orang yang tidak Anda kenal, karena mereka berniat jahat ingin mengguna-gunai Anda dan ingin mengkikuk-kikuk Anda dengan ilmu sihirnya. Semoga ini jangan sampai terjadi kepada Anda semua, apalagi keluarga kita dan semua orang-orang terdekat kita. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya terkait seputaran dunia perkikuk-kikukan dan bagaimana menurut pandangan Islam.